Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dr. Unair TV sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di acara Dr. Unair TV. Buat teman-teman nih yang belum tahu, Dr. Unair TV merupakan platform kesehatan dari FK Unair yang akan menyajikan informasi-informasi menarik di setiap minggunya. Untuk itu, jangan lupa terus ikuti akun channel YouTube Dr. Unair TV dan bisa follow kepoin kami di Instagram kami @DrUnairTV dan @FK_Unair. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cinta sebagai moderator pada kegiatan sore hari ini. Sore ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu untuk mengatur konsumsi obat saat berpuasa, mengingat beberapa hari lagi kami akan memulai ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, tentunya saya tidak sendiri hari ini, saya ditemani oleh narasumber yang sangat spektakuler dan pastinya sudah sangat ahli di bidangnya. Beliau adalah staf pengajar Departemen Anatomi, Histologi, dan Farmakologi, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yaitu Dr. Anet Darkom, MSc PhD. Selamat sore, dokter. Matur nuwun sangat sudah meluangkan waktu untuk berbicara hari ini, dokter. Ya, terima kasih sudah mengundang saya. Kami senang sekali, dokter. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik, dokter. Hari ini kami akan membicarakan tentang bagaimana menggunakan obat, mengkonsumsi obat di bulan puasanya, dokter. Siap. Nggih, mengingat beberapa hari ini, beberapa hari lagi seluruh umat muslim di dunia akan merayakan bulan suci Ramadan. Baik, dokter. Sebelum mulai, dokter, sekiranya apa sih, dokter, manfaat puasa bagi kesehatan, dokter? Wah, kayaknya kalau ini udah pada tahu ya. Kalau yang manfaat manfaat puasa untuk kesehatan itu ya sangat banyak ya. Yang jelas, terutama untuk penyakit-penyakit metabolic syndrome. Nah, kalau itu jelas apa aja sih metabolic syndrome itu, dari mulai kegemukan, kemudian hipertensi, ya, kemudian ada dislipidemia, ada kolesterol seperti itu, kemudian juga ada obesitas, jantung dan lain sebagainya. Di puasa jelas dengan kita ngatur pola makan tuh ya, itu kan jadi lebih teratur, perubahan gaya hidup, itu banyak keuntungannya. Yang pertama, kita bisa menjaga berat badan. Ini kayaknya saya harus banyak-banyak puasa nih kita. Oke. Benar sekali, dokter. Apa tadi ya, udah bisa menjaga berat badan atau bahkan bisa menurunkan ya. Benar, kemudian juga untuk hipertensi, kita juga jadi mengatur asupan garam salah satunya ya, selain hal-hal yang lain, tapi itu juga termasuk yang penting dalam pengelolaan hipertensi. Kemudian untuk yang punya diabetes, kencing manis, itu juga pola makannya jadi lebih teratur, betul kan? Berapa banyak yang dikonsumsi itu juga banyak. Selain itu juga untuk seperti penyakit neurotropik, penyakit stroke seperti itu ya, atau misalnya penyakit yang di otak, regenerasi otak itu sel-sel saraf itu juga bagus, betul, karena ada beberapa hormon neurotropik yang faktor-faktor neurotropik yang kemudian keluar pada saat kita berpuasa seperti itu ya. Kemudian juga ya banyak kayak untuk peradangan jadi lebih diturunkan betul, karena sistem imun bisa meningkat. Walaupun memang kadang-kadang di awal perubahan itu, awal-awal puasa itu kadang-kadang masih ada batuk pilek sedikit, tapi kemudian efek jangka panjangnya lebih bagus seperti itu. Berarti tidak hanya untuk para orang-orang yang menderita penyakit kronis nih, dokter, penyakit yang lama, tapi kami pun yang sehat mungkin batuk pilek biasa itu pun sangat berguna puasa untuk kami gitu. Betul, sangat-sangat berguna. Jadi namanya, terus juga kita bisa regenerasi fungsi-fungsi organ ya, yang namanya udah 11 bulan nih kerja terus. Habis itu kita sedikit istirahatkan, jadi di reset gitu nih, dokter. Seperti itu. Jadi puasa nih bagus banget sebenarnya. Cuman pas hari ini bulan depan ya, bulan ini ya. Bulan ini itu pas lagi panas-panasnya Surabaya nih. Benar. Jadi memang lumayan akhirnya. Seperti itu. Jadi memang puasa itu buat penyakit yang mungkin seperti tekanan darah tinggi, dokter, ataupun juga diabetes nih, dokter, dan stroke pun sangat membantu ya, dokter, puasa. Wah, memang dahsyat sekali ya, teman-teman ya, ini puasa efeknya kepada tubuh kita. Ini baik, dokter, banyak sekali orang-orang yang bertanya, dokter, obat-obat apa aja sih yang bikin puasa kita batal, dokter? Obat yang bikin puasa batal. Nah, yang bikin puasa batal jelas yang diminum ya.
Kalau nggak diminum ya enggak. Tidak batal ya. Betul. Jelas obat yang diminum Minum. itu yang nggak boleh. Terus obat-obatan nutrisi yang masuk lewat intravena juga nggak bisa. Berarti yang diinfus gitu dokter Betul. tidak boleh ya? Iya, itu kan gitu. ya kalau orang udah harus diinfus ya ngapain Iya, juga puasa ya. puasa, benar, Betul. dokter. Nah, apalagi kalau misalnya nutrisi yang masuk Begitu gitu kan. dokter. Iya, itu Kalau buat harus. obat-obat yang boleh nih misalnya digunakan saat puasa dan tidak membatalkan puasa, Oke. itu bagaimana dokter? Yang jelas yang nggak diminum. Jelas diminum, nggih. Jadi kayak apa yang kadang-kadang inhalasi tuh obat yang yang disedot ya, disedot. yang Iya, dokter. inhalasi bisa disedot itu kadang-kadang bisa masuk, Oh, bisa begitu, ketelan. dokter. Jadi selama dia tidak tertelan dia tidak membatalkan. Oh, Betul. Terus kalau misalnya kayak disuntik Iya. di bokong atau bokong di itu, lengan ya, yang ke daging gitu ya dokter. itu ke otot itu yang tidak masalah. Tidak masalah ya, Betul. dokter. Salah hati-hati aja intravena yang terutama yang nutrisi. Nutrisi. Kalau yang di nasal spray Iya. terus itu enggak masalah. Kalau inhaler bagaimana dokter? Nah itu Apakah inhaler boleh? tadi ya, Nggih. inhaler tadi selama tidak tertelan tidak Kan masalah. tidak masalah Iya. ya. Oh, nggih, baik. Cuman ya memang penggunaan inhaler ini agak-agak tricky ya. Tricky, nggih. Bagaimana nih dokter tips-nya agar tidak sampai tertelan atau gimana dokter? Nah itu dia. Nggih. Hirup yang baik ya, kocok yang benar, hirup yang baik ya. Oke. Terus jangan langsung sudah tahan nafas kan ya, jangan langsung telan. Telan. Oh, Gitu. begitu. Kita baik, bisa dokter. kumur-kumur. Bisa nggih dokter nggih. Yang penting tahu caranya ya teman-teman. Betul. Menggunakan inhaler yang baik agar maksimal terhirupnya nggih. Bagaimana kalau misalnya obat melalui dubur atau mohon maaf alat kelamin dokter seperti supositoria? Oh itu kan Apakah tidak boleh? beroral berarti Tidak boleh. boleh nggih, Tidak dokter, masalah, nggih. tidak membatalkan. Kalau tetes mata dokter? Tetes mata juga Tidak masalah ya dokter. Tidak ya? masalah. Ya baik. Itu ya guys, berarti yang boleh digunakan tuh seperti nasal spray itu tak masalah ya dokter ya? Tidak masalah. Tidak Selama masalah. tadi tidak tertelan. Tidak tertelan. Salep juga boleh Salep loh. juga boleh yang di kulit mboten apa nggih Boleh, dokter nggih. iya. Baik. Itu ya guys. Jadi hati-hati kalau misalnya menggunakan inhaler yang hati-hati nanti takutnya tertelan gitu ya guys. Tapi buat tetes mata, buat suntikan tidak masalah nggih dokter nggih. Nggih. Dan mau nanya lagi nih dokter, mungkin buat orang-orang yang memang dari sebelum puasa pun sudah harus minum obat secara rutin dokter. Mungkin iya, betul. pasien diabetes atau pasien darah tinggi dokter. Itu bagaimana nih dokter? Tips dan triks agar tetap bisa mengonsumsi saat puasa dokter. Iya, nah untuk sakit-sakit kronis yang memang membutuhkan penggunaan obat Nggih. secara rutin ya. Ini memang sebuah tantangan puasa Iya, ya. dokter. Yang tadinya misalnya harus 3 kali, Nggih. 3 kalinya sehari ya. Sehari. Sekarang kan 3 kalinya jadi berapa? Antara Sekitar 10 jam, 12 jam gitu ya. Benar, dokter. Nah, itu kita yang pertama tentunya harus konsul dulu ke dokternya. Konsul, Iya, konsul dulu ke dokternya karena seringkali obat-obatan yang diminum 3 kali ini bisa diganti ke yang 2 kali. Oh begitu, diganti dosisnya begitu gitu ya dokter ya? Bisa diganti dosisnya, bisa diganti jenis obatnya. obatnya. Betul, Oke, seperti benar, itu. Jadi itu masih bisa semuanya. Oke. Tapi tentunya sesudah konsultasi dokter ini akan mengakses ya, akan menilai. Akan menilai apakah memang bisa dilakukan seperti itu atau kita bisa atur saja waktunya. Kalau atur waktunya misalnya ya untuk obat-obatan antihipertensi sih jarang diminum 3 kali. Jarang, Ada ya. sih yang 3 kali memang, Iya. tapi jarang. Itu kita bisa gunakan untuk kedua kali, atau kali. untuk hanya yang 1 kali itu Iya. bisa. Untuk diabetes juga sama. Nah, tapi kalau untuk diabetes sama hipertensi ini tentunya waktu penggunaannya harus diperhatikan. Iya. Betul, karena khawatirnya salah penggunaan malah efek Efek sampingnya munculnya yang dokter saat betul. puasa. Oke, Oh, betul begitu ya, betul. dokter. Berarti yang penting pertama kali teman-teman kita harus konsul dulu ke dokternya nggih dokter nggih. Betul, jangan langsung ubah Jangan sendiri langsung ya. ubah sendiri. Siapa tahu sama betul. dokternya diganti tipe obatnya Bisa. atau diganti dosisnya nggih dokter nggih. Betul, Benar sekali. betul, gitu. Baik dokter. Saya itu nih tentang dosis dan jadwal meminum nggih dokter nggih. Boleh. Apakah ada mungkin cara bagaimana untuk minum obat yang cuma sekali sehari atau 2 kali sehari atau 3 kali sehari? Apakah ada info gitu dokter? Yang pasti jangan diminum saat siang ya. Takut batal nih dokter. Jadi batal tetap soalnya. Jadi kalau yang 1 kali ya gampang, kalau 1 kali kita bisa minum saat sahur Nggih. atau saat buka puasa. Nggih. Itu pasti bisa diminum. Cuman diperhatikan nih. Nggih. Kan kadang seringkali ada obat yang sebelum makan atau sesudah makan. nggih, benar ya. sekali, dokter. Kalau sebelum makan usahakan 30 menit sebelum makan. Oh, 30 menit sebelum makan, nggih. Baru kita konsumsi obatnya. Boleh misalnya di saat sebelum sahur berarti nggih. atau sebelum berbuka. Habis buka, maksudnya Jadi jangan langsung makan dulu. berat. Berarti mungkin Batalkan saja, Hmm. baru kemudian minum obatnya, baru kemudian sholat maghrib dulu Maghrib, misalnya, nggih, sambil baru nggih. nanti
habis itu kita bisa makan besarnya. Oh, begitu. Itu perlu Baik, baik. diperhatikan. Itu yang 1 kali. Enggak begitu juga yang 2 Iya. kali ya. Kalau 2 kali ya bisa sahur dan buka. Kalau 1 kali pilih antara sahur atau Atau buka. buka. Betul. Oke. Kalau 3 kali, nah kalau 3 kali ini karena tadi ya, yang tadinya 3 kali itu untuk 24 jam, ini sekitar 12 12-13an benar. jam gitu, berarti kita bisa pas saat buka, kemudian sesudah itu 5 jam kemudian ya, jadi sekitar kalau kita buka jam 6 itu jam berarti jam 11 11 nih ya, dokternya. jam 11-an, berarti apa harus bangun tadi, harus bangun, kemudian nanti minum lagi pas sahur saat ya, sahur, dokter? iya. Iya. Kalau 4 kali, nah itu susah, kayaknya mending ganti Mending obat ganti kalau 4 obat kali, nih. iya, Oh, karena gitu. kita tuh di farmakologi kita Iya. perlu memperhatikan kadar Jarak terapeutik. gitu. Jadi kapan dia bisa efektivitasnya tercapai. Kalau misalnya dia terlalu sering misalnya ya, atau nanti dia di suatu waktu terlalu jarang, itu dia kadang-kadang kadarnya nggak tercapai. Gitu. Berarti kurang maksimal ya dokter, kalau terlalu sering jadinya. ataupun terlalu panjang gitu Betul. jaraknya. Jadi Oh, ya begitu, kalau bisa dokter. nanti makanya tadi saya bilang konsul dulu. Konsul Siapa dulu, tahu diubah sama dokternya. Siapa tahu diubah yang lebih dikit Betul, nih dokter, iya, betul. jumlah minumnya nggih. Betul. Berarti saya izin ulang nih dokter, Boleh. siapa tahu ada yang kurang benar. Berarti kalau obatnya minum sekali saja bisa diminum saat sahur atau saat buka nih dokter. Betul. Misalnya diminum sebelum makan, berarti 30 menit sebelum sahur atau 30 menit setelah buka, tapi sebelum makan besar nih dokter. Bisa Iya. dengan sholat dulu sebelum minum obatnya gitu nih Iya. dokter. Untuk 2 kali bisa saat sahur dan saat buka puasa. Betul. Dan untuk 3 kali diberikan jarak 5 jam ya dokter. Jadi Betul, sekitar buka 5 puasa jaman. jam 6, jam 11 malam kita minum lagi, setelah itu pas Pas sahur ya sahur dokter ya, nggih. jam Baik, 4 nggih. misalnya ya, sekitar segituan Nggih. lah. Karena memang banyak orang yang bingung ya dokter nggih, Iya, minum betul. jam berapa gitu. Apalagi tuh ya udah ngantuk ya sebenarnya jam 2 jam 11 malam tuh udah Benar, tidur benar, biasanya. dokter. Tapi agar efeknya maksimal ya dokter nggih, tidak apa-apa harus bangun jam 11 malam. Iya, akhirnya. Tapi memang Oke. paling enak sih ya kalau nggak 1 2 kali Kali, aja. benar. Jadi Paling nggak usah optimal ngorbanin, gitu, betul. Benar-benar dokter. Ini mau nanya juga dokter tentang obat-obat, kan beberapa orang ini disuruh minum obat tuh banyak kan dokter oleh dokternya tuh dokter. Apakah boleh minum banyak obat, mungkin 2 atau 3 obat sekaligus saat sahurnya dokternya? Nah, sebenarnya sih tergantung jenis obatnya. Nggih, Ya. oh nggih, baik. Karena kita mengenal namanya interaksi. Jadi kalau digabung minum bareng, dia efeknya apakah dia jadi meningkat, menurun, atau sebenarnya nggak ada efek sama sekali, Iya, itu benar. kita harus perhitungkan. Oh gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah, Nggih. sesuaikan saja seperti apa yang diminta oleh dokternya, di petunjuk dokternya atau sesuai dari apotekernya ya. Jadi sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah ya, Nggak masalah, dokternya. cuman perhatikan kalau berarti sebelum makan 30 menit sebelumnya, kalau misalnya nanti ada yang saat makan, ya saat makan, betul. Atau kalau sudah makan ya sudah makan gitu. Jadi kan kadang-kadang ada obat yang 30 menit sebelum makan, tapi kemudian dapat obat satu lagi yang sesudah makan. Itu kan boleh, nggak Boleh, masalah. nggih. Tapi ternyata misalnya dapat dua-duanya yang sebelum makan, ya nggak apa-apa juga diminum sebelum nggih. makan, tidak masalah. Cuman saya yakin dokternya sudah Udah mempertimbangkan sebelumnya ya dokter. ini nggih. boleh digabung atau Nggih. enggak, kecuali kalau beli sendiri. Oh iya, nah itu teman-teman nggak boleh Nah, nih beli iya, sendiri. itu kan kita jadi bingung nih, ini Nggih. kapan makannya? Jangan-jangan Benar sekali, diminum dokter. ternyata efeknya malah meningkat atau Betul, tidak ada atau- efek betul, gitu nggih. seperti Itu itu, nggih, ya. dokter. Berarti yang penting tidak apa-apa meminum banyak obat saat sahur ataupun saat buka, Betul. yang penting memperhatikan kapan harus diminum obatnya nggih. Iya, betul. sekali. Yang jelas kapan dan jenis obatnya juga ya. Nggih, baik dokter. Dan jangan lupa jangan beli sendiri ya teman-teman, harus Betul, konsul ke betul. dokter dulu. Nggih. Kecuali kalau obat over the counter kayak obat batuk pilek gitu ya, nggih. itu nggak masalah. Nggak masalahnya dokter nggih. Baik dokter. Berbicara tentang obat lagi nih dokter, seperti tadi yang interaksi, apakah ada obat-obat yang harus diwaspadai untuk diminum saat puasanya dokter? Kalau saat puasa jelas nih karena Ini. yang tadinya makan terus-terusan ya, Terus-terusan, maksudnya iya, 3 benar. kali sehari, ini sekarang agak berubah jadwalnya. Yang pasti yang perlu diperhatikan untuk pasien-pasien yang memiliki sakit mah ya atau Iya, dispepsia, sakit mah, itu harus iya. hati-hati ya. Karena memang jadi kan biasanya kalau dokter akan menyarankan makan sedikit tapi sering. Benar Nah, sekali, kan nggak dokter. bisa nih sekarang makan. Tidak bisa nih. Jadi, nah itu kita harus perhatikan obat mahnya berarti harus diminum yang sebelum sahur 30 menit tadi, atau nanti biasanya kalau ada yang 2 kali ya ditambah dengan yang saat berbuka. Itu obat mah ya. Kemudian juga untuk pasien-pasien dengan diabetes. Diabetes. Heeh, Kencing hati-hati. manisnya, dokter. Betul, kencing manis ini. Karena kan dia minum, kalau diminum sebelum sahur Iya. ya,
itu khawatirnya malah nanti gula darahnya sangat turun. Oh, ngedrop gitu nggih takutnya Bisa nggih, takutnya dokter? ngedrop pas Nggih. siang Pas pagi siang, siangnya, pagi siangnya, betul ya. nggih. Jadi disarankan untuk orang-orang yang kena kencing manis diminumnya nanti Oh, pas saat saat buka buka puasa. puasa. Oh, begitu, Iya. nggih, nggih. Beda sama yang hipertensi. Oh, begitu dokter? Kalau hipertensi bagusnya kalau Oh, dari Kementerian Kesehatan lebih baik di pagi Pagi hari, atau sahur itu ya, nggih? di sahur Oh, itu. begitu Jadi nggih dokter nggih? kita bisa mengontrol tekanan darahnya sendiri. Maksudnya Nggih. apa? Kalau misalnya udah mulai agak geliang, kita Iya. bisa tiduran, Tiduran. seperti itu, Oh, kurangi begitu. aktivitas. Nggih, Jadi nggih. kita bisa agak mengatur. Walaupun memang, Nggih. walaupun ini yang hipertensi ini masih ada yang mau Nggih. sahur atau Sahur, yang pada saat saat buka itu Hmm, memang masih nggih. ada perdebatan. Tapi dari Kemenkes sendiri lebih menyarankan ke saat yang sahur saat itu, nggih. sahur. Berarti Tapi kalau apa diabetes kencing manis saat buka udah jelas. Berarti mungkin kalau orang yang ada tekanan darah tinggi dan kencing manis mungkin sahur Sahur. obat Iya. tekanan darah tingginya, malam obat diabetesnya mungkin nggih dokter iya. nggih. Apalagi sekarang obat-obatan tuh udah banyak yang 1 kali sehari, benar sekali, bisa dokter. slowly release kayak gitu udah banyak. Berarti Jadi orang gampang sih sebenarnya gampang sekarang akhirnya ya. nggih mengatur kapan minum obatnya nggih dokter. Sekarang sudah nggih. mudah insya Allah. Nggih. Dan juga buat tadi dispepsia kan juga udah gampang ya dokter. Udah nggih. gampang Nggih. ya. Jadi ya itu 30 hari. 30 hari. Udah lebaran. 30 menit ya, Menit sebelum benar-benar. makan Iya. ya dokter nggih. Karena banyak emang orang keluhannya kalau puasa kan sering sakit perut Iya, gitu nggih dokter seperti nggih. itu, ya. Baik baik. Tapi nggih. nggak cuma obat aja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan, makanan, asupannya Benar, juga. benar sekali, itu dokter. juga. Jadi nggak cuma minum obat tapi makannya nggak diperhatikan ya Dan sama aja. nggih dokter nggih. Percuma nggih. Iya, maksudnya nanti efeknya juga nggak kena. Benar sekali Iya. dokter. Nggih, ini juga mau tanya dokter, apakah saat misalnya obatnya disuruh diminum setelah makan nih dokter, apakah harus diminum setelah makan nasi dokter? Makan nasi, oh nggak juga. nggak harus nih, Nggak dokter, nih. harus. Kita bisa, yang penting adalah terisi perutnya. Terisi ya. perutnya, nih. Bisa dengan biskuit, Oh, ya gitu, nggak nih. masalah. Atau misalnya kue juga nggak apa-apa. Kalau misalnya orang baru buka puasa kan makan kurma itu dokter, Kurma. apakah boleh dokter? Ya boleh-boleh saja, Boleh-boleh tidak saja, masalah. nih. heeh. Cuman kurmanya ini berapa banyak? Kalau iya. cuman Satu, satu ya jangan juga jangan dulu lah. dulu, Kita nggak iya. nganggap itu habis makan ya, karena Iya. makan ini kan nanti akan berpengaruh ke apa asam lambung, ada Iya, pH di benar. perut. Nah, itu akan ada pengaruhnya ke Pengaruhnya. apa ke absorpsi obat Absorpsi seperti obat, itu. Jadi iya. kalau memang sesudah makan mungkin kita bisa agak lebih banyak lah daripada satu buah kurma saja. Iya, Benar seperti sekali, itu. dokter. Berarti ditunggunya saat mungkin makannya agak besar dikit Betul. gitu. Tapi nggih, nggak mesti dokter. nasi loh ya. Nggak harus nasi nih. Iya. Protein saja pun nggak masalah. apa-apa nih, dokter. Mungkin kambing atau apa Wah. gitu. Cuma kolesterol mungkin. Kayaknya. Nggih. Saya juga ingin bertanya nih dokter. Kadang ada banyak orang kan kalau udah puasa mereka nggak minum obat nih dokter. Ah puasa nggak usah minum obat deh. Apa sih dokter bahayanya bila saat puasa tidak minum obat dokter? Puasa nggak minum obat. Ya kalau sehat ya nggak usah ya. Nggak usah. Cuman kalau memang dia pada penyakit kronis, Kronis, benar. yang memang sudah rutin mengkonsumsi obat-obatan terus tiba-tiba dihentikan, nah itu jelas penyakitnya tidak akan terkontrol Gitu. ya. Kadang-kadang nih tadinya gula darahnya misalnya untuk pasien kencing manis gula darahnya Stabil sudah saja terkontrol ya terkontrol. 100, 120 gitu, tiba-tiba dihentikan bisa jadi pabrik gula nantinya. melonjak Nah, gitu ya, melonjak, dokter, nggih. betul. Kemudian untuk yang darah tinggi juga sama. Ya, Sama, iya. nanti tiba-tiba dia tinggi Iya. tensinya Iya, ya, dokter. itu juga bisa kalau misalnya tidak dikonsumsi. dikonsumsi ya. Iya. Begitu juga dengan yang kolesterol, apalagi pas puasa itu kan kadang-kadang habis buka tuh kita kalap ya. Benar sekali dokter. Nah itu juga ya akhirnya bisa terjadi atau perburukan penyakit tersebut bisa Iya, terjadi. bisa jadi, Bisa dokter. jadi. Makanya kalau kita sudah rutin minum obat, ya tetap diikuti. Tetap harus diikuti. Betul. tetap Apalagi harus untuk yang teman-teman yang sudah penyakit kronis nih dokter nih. betul, Iya, yang betul. setiap hari. Epilepsi, Oh, ya pokoknya yang epilepsi, benar-benar kayak apa? nggak boleh yang lepas obat begitu betul nih, ya. dokter. Iya. Lupus itu kan terus minum obatnya iya. secara rutin. Itu kita tetap harus diusahakan tetap Makan, mengkonsumsi ya. Oh gitu, baik dokter. Juga ingin bertanya nih dokter, khusus kita mau mengerucut dikit ya dokter, mungkin boleh. ke penyakit kronis gitu Iya. ya dokter nggih. Untuk penggunaan obat nih dokter pada darah tinggi misalnya dokter, apakah ada yang khas harus diperhatikan bagi orang-orang yang darah tinggi dokter? Selain tadi minumnya saat subuh mungkin oke. gitu. Nggih.
Jadi yang namanya obat antihipertensi ini yang tadi ya, ada beberapa jenis saya bilang. Ada yang 2 kali sehari, 3 kali sehari, ada yang 1 kali sehari. Nah, kalau yang udah dapat yang 3 kali sehari, lebih baik menurut saya konsul ke dokternya, Konsul ke dokter. biar diganti ke yang 2 kali sehari atau yang 1 kali sehari. Oh, Itu lebih begitu ya, mudah. dokter, ya. Karena untuk obat darah tinggi ini banyak jenisnya soalnya, itu sangat banyak ya. Kemudian juga untuk darah tinggi ini kayak ada satu obat yang yang khusus tuh kayak diuretik misalnya. Diuretik itu yang untuk memperbanyak air kemih ya, Kemih. kebanyakan Jadi berkemih banyak gitu ya. pipis gitu ya, dokter, Betul. Itu lebih baik dihindari. Oh begitu nih dokter? Betul, karena Kenapa nih dokternya? ya nanti bisa dehidrasi ya. Oh, Kita kan iya, udah nggak benar. minum nih dari selama siang hari itu ya, pagi sampai nanti saat berbuka tidak minum, khawatirnya malah jadi dehidrasi. Begitu ya, dokter, Begitu. nggih. Iya, itu salah satunya. Kemudian juga ada obat-obatan antihipertensi yang diminum sebelum makan, ada yang Oh, ada sesudah. juga nih, Betul. dokter. Jadi kayak golongan apa ya? Captopril gitu ya, kemudian lisinopril dan lain sebagainya, S inhibitor itu biasanya digunakan sebelum makan. Belum makan. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau yang obat-obatan lain kayak kandesartan, losartan itu, amlodipin itu ada yang bisa sesudah makan, ada yang bisa sebelum makan. Ya, maksudnya boleh dua-duanya ya, nggak masalah. Tapi jadi diperhatikan sekali kapan waktunya, boleh sebelum atau sesudah atau harus sebelum, lebih baik itu kita juga harus perhatikan. Oh, begitu, Kalau dokter, hipertensi nggih. seperti itu. Berarti memang ada beberapa obat yang mungkin harus dihindarkan terlebih dahulu ya dokter. Kalau saat Diuretik puasa, terutama. diuretik terutama Iya, agar betul. tidak dehidrasi ya teman-teman Iya, nggih. Karena bila banyak kencing berkemih, takutnya dehidrasi. Dan juga diperhatikan kapan minum obatnya nih. Sebelum atau sesudah makan nggih dokter Betul. nggih. Benar sekali. Sama satu lagi, Nggih. asupan garamnya. Asupan garam nggih Iya. gimana dokter? Asupan garamnya ini ya jangan kalah, apalagi kan Nggih. pas buka puasa langsung gorengan, Nggih, habis benar, itu sering sekali. iya makanya gorengan lah, Nggih. terus itu kan banyak tuh Nggih, benar, mengandung dokter. garamnya, kemudian juga habis itu nanti ada sayurnya, ada lauknya, tetap hipertensi tetap kontrol Tetap makanannya. kontrol nggih. ya. Walaupun puasa nggak boleh kalap, nggak boleh sembarang boleh. makan nggih Iya, dokter nggih. betul, tetap. Benar baik. Berarti tidak hanya untuk pengaturan obatnya, kapan diminumnya, tapi juga pengaturan garamnya nggih dokter nggih. Dietnya Ya. juga harus diperhatikan nggih dokter nggih. Betul. Kalau misalnya gula darahnya tinggi dokter, Ah. diabetes. Kalau gula darah tinggi ya jelas sama ya tadi, Nggih. asupan karbohidratnya terutama ya, karbohidrat dan juga yang manis-manis nih, kolak Oh terutama. iya bener kolak. Ya nggak kolak doang sih, kolak, Nggih, ada sirup yang sirup. Nggih, lain, benar iya. sekali, Apalagi dokter. iklan-iklan itu sekarang kalau Menggiurkan nggih dokter. iya betul. Tapi itu kadar gulanya cukup tinggi Tinggi, ya, benar apalagi sekali, minuman dokter. kemasan juga sama Nggih. sebenarnya ya. Yang kita pikir oh ini sebenarnya rasanya Iya, agak-agak asam. nggak terlalu manis kok gitu. Tapi ternyata kandungan gulanya Gulanya banyak. tetap tinggi ya, Betul, dokter, itu harus ya. diperhatikan ya. Kalau untuk obat-obatannya jelas tadi seperti yang saya sudah bilang, jangan diminum pas sahur ya. Diminumnya benar. sesudah buka saja. saja, iya, Agar tadi menghindari drop gula darahnya. Benar sekali ya. dokter. Kemudian juga ada beberapa obat-obatan yang bisa diminum sekali, 2 kali, 3 kali kan, sama Iya, benar juga. sekali, dokter. Jadi tetap harus konsul untuk itu. Baik. Kalau Ya, misalnya obat yang suntik mungkin kan dokter untuk Suntik, tidak insulin, apa-apa, oke, iya, insulin. nggak masalah. Nggak kan masalah tadi, nggih, ya. dokter, nggih. Kan Nggak- tidak diminum kalau itu. Iya benar. Berarti nggak ada pantangan juga Nggak ada nih dokter pantangan nih kalau untuk itu. obat suntik nih. Ya. Berarti kalau diabetes sama kayak tekanan darah tinggi nih Betul. dokter. Perhatikan pola makan juga tidak boleh terlalu banyak gula dan juga obatnya diperhatikan diminumnya kapan nih dokter Iya, nggih. betul. Nggih. Betul sekali. Kalau misalnya asma ini dokter yang tadi Asma. inhaler kan harus minum setiap berapa jam obat yang kortikosteroid itu nih dokter nih dan juga inhaler mungkin. Oke. Bagaimana itu dokter? Kalau asma itu kan biasa, sering kali sekarang sebenarnya udah direkomendasikan Nggih. kortikosteroid dicampur dengan pelega Juga apa namanya? Saluran pernafasan ya. Benar, Oke. Nah, itu udah kontrol sih. Jadi Iya. setiap hari akan digunakan. Kalau memang dia mendapatkan saran seperti itu ya, sering kambuh dan lain sebagainya, itu akan digunakan seperti itu dan itu biasanya cuma 1 kali atau biasanya 1 atau 2 kali saja. 2 kali saja. Tidak akan sering. Sering, Ya. iya. Jadi sebenarnya kalau untuk yang memang sudah terkontrol asmanya bisa digunakan sebelum sahur atau bahkan sering kalinya sih sebenarnya menjelang tidur. Oh, menjelang tidur Malah nih menjelang dokter tidur nih. karena banyaknya asma itu kambuhnya justru pada malam hari. Jadi biasanya menjelang tidur diisap saja Diisap tidak saja. masalah Oh, ya. begitu. Kecuali kalau misalnya sedang siang hari kemudian kambuh gitu ya, Iya, sesak. benar sekali, Nah, dokter. itu kita bisa kita bisa gunakan inhalernya, tapi ya tadi asal jangan terminum gitu.
Oh, gitu begitu ya, aja. dokter, Apalagi ya. kalau misalnya dibawa ke rumah sakit gitu kan hanya inhalasi, Inhalasi hanya tidak mengganggu puasanya nih, betul dokter, karena karena tidak hanya masuk, tidak betul karena itu kan tertelan. hanya dihirup Dihirup saja, saja, nggih. nggak Nggak masalah. masalah nggih, dokter. Berarti Betul. untuk asma, eee, clear Tetap ini kok, ya, clear insya clear, Allah. insya Allah clear. Kalau Iya. ini dokter, kalau, kolesterol dokter, kan biasanya orang Oke. puasa banyak makan sembarangan gitu kan, Iya pingin kolesterolnya betul. jangan terlalu tinggi, itu gimana dokter? Nah ini kan Gimana? ada anekdot ya. Nggih, Kalau yang namanya kolesterol itu kan banyak lemak jahatnya. benar. Nah, Nggih. pada saat jadi lemak jahat itu adalah lemak baik yang tersakiti. Gitu ya. Asik. Ya. Nah, ini pada saat puasa ini kita jangan menyakiti lemak baik gitu maksudnya. Enggak bercanda. Banyak lemak baik yang dikonsumsi gitu nggih, dokter? Enggak, Atau jadi gimana? jelas kalau pada saat pada kondisi hiperkolesterolemia Iya. sama saja sih sebenarnya jaga pola Iya, makannya pola makan. dan diminumnya biasanya obat hiperkolesterol atau antikolesterol Iya. ini kita minum memang sebelum tidur. Sebelum tidur nggih berarti Iya, nggih, sekali dokter? saja. Jadi itu tidak masalah ya. Jadi kan kita tidak perlu konsumsi saat siang hari. Iya. Jadi hanya pada biasanya menjelang tidur atau pada malam hari kita konsumsi sekali. Berarti Gitu bila aja. diminum sebelum tidur berarti tidak mengganggu nggih, Tidak, dokter nggih, tidak puasa mengganggu, nggih. Jadi betul. teman-teman yang kolesterol tinggi mungkin tidak harus Iya. khawatir nih. Justru tantangannya itu adalah menghadapi godaan makanan. Benar sekali, dokter, untuk mengontrol diri sendiri nggih, dokter nggih. Ya apalagi kan ya namanya kadang-kadang tuh banyak Iya. excuse ya. Benar Saya sekali, sudah dokter. puasa seharian nih, mau benar. makan langsung. Nah, Benar. seperti itu. Oh, Aduh, ini pengingat iya. buat saya sebenarnya. Buat saya juga. Nggih, dokter. Ya. Kalau misalnya nih ada orang mungkin gejala yang langsung sakit di daerah dada seperti Dada, ACS oke. gitu, dokter. Jadi kan harus diberikan nitrat yang di bawah Oh lidah. iya, Itu betul. bagaimana nih, dokter? Apakah Itu tidak puasanya- masalah. Tidak masalah nih, dokter. Karena tidak tertelan. Oh, Itu kan hanya di bawah lidah, Nggih. nanti dia diabsorpsi langsung masuk ke pembuluh darah. Walaupun masuk ke mulut tidak masalah Tidak nih, dokter, masalah nggih? karena tidak Oh, ditelan. ditelan. Oh, Iya, nggih, kalau nggih. yang di bawah lidah ya, Lidah, nggih. sublingual namanya, Sublingual, itu nggak nggih. masalah. Itu sesuai kesepakatan tidak membatalkan. Berarti yang misalnya obat yang harus ditembakkan ke dalam pipi itu juga tidak masalah Tidak nih, dokter, masalah, nggih? betul. Oh, Karena dia tidak tertelan. tidak tertelan, benar. Iya. Oh, baik. Jadi teman-teman ayo, semoga tidak Iya, terjadi ya, semoga dokter. tidak, iya, Semoga. betul. Tapi misalnya mengetahui seseorang yang seperti itu keluhannya tidak apa-apa, tidak membatalkan puasanya juga nggih, dokter nggih? Tidak membatalkan, tapi sesudah itu kan kalau udah sakit dada gitu Iya. tetap harus dibawa ke rumah Benar, sakit. Jadi langsung. abis itu ya ngapain juga puasa Iya, kok untuk pada sakit saat tidak kondisi perlu, seperti ya, nggak itu, apa-apa, betul. nggih, benar sekali, Ya. dokter. Dan juga obat kumur, dokter, kan kadang-kadang orang obat habis gosok kumur. gigi mungkin pakai Listerine atau apa, dokter, atau ada obat kumur bagaimana, dokter? Apakah masih boleh, dokter? Selama tidak tertelan tidak masalah. Tidak masalah ya, dokter, betul. ya? Yang salah itu kan udah kumur-kumur ditelan. Haus kalian tuh. Iya sekalian, nah itu nggak boleh. Tapi nggak boleh, ya, nah, dokter. tapi kalau misalnya memang ragu, Nggih. sebelum azan subuh berkumandang, Nggih. ya di sikat gigi dan mengkonsumsi Dan kumur-kumur kumur-kumur gitu. sebelum sekalian subuh gitu nih, Jadi dokter, nih. daripada nanti ragu-ragu ini batal enggak atau enggak batal Nggih. enggak, ya sebelum itu boleh ya. Tapi sebenarnya tidak, secara prinsip selama tidak ditelan tidak apa-apa. Apa ya, dokternya? Ya. Dan misalnya untuk orang-orang yang harus minum antibiotik nih, dokter, mungkin infeksi sesuatu dan 3 kali sehari, apakah mengikuti yang seperti tadi, dokter? Atau bisa bagaimana nih, dokter, yang tadi Iya, yang 3 sahur, kali itu buka ya. ini 3 kali jam 11 malam, itu gimana, dokter? Sebenarnya untuk antibiotik ini ya tadi saya sudah bilang banyak jenis juga sebenarnya. Iya, benar sekali, dokter. Jadi kalau banyak yang dari 3 kali ini bisa diganti ke yang 2 kali atau bahkan kali, yang 1 sekali kali aja. saja. Oh, Betul, iya. itu sebenarnya banyak lah pilihannya. Cuman kalau memang harus 3 kali ya tetap ikut Tapi yang ikut tadi. nih. Betul. Untuk efektivitas obatnya tidak terpengaruhi nih, dokter, kalau misalnya seperti itu? Biasanya kalau secara farmakologi ada rentangnya. Rentangnya, Ada nggih, rentangnya, benar, jadi batas bawah sama batas atas. Biasanya kalau sudah seperti itu tidak masalah. Tidak masalah ya, Betul. dokter, ya. Tapi akan lebih baik kalau kita hindari. Hindari. Jadi kita pilih yang kedua kali sehari. Kali, Iya, itu banyak kok sebenarnya. Banyak ya? Makanya jangan beli sendiri. Bener. Karena biasanya tuh beli sendiri terus ini 3 kali nih. Iya, Udah. benar sekali. Iya. 3 kali, terus takut juga resistensi nih, dokter. Betul. Nggih. Mending konsul ke dokter, teman-teman. Iya. Kalau misalnya ada infeksi atau apa-apa nih. Betul sekali, Cinta. Iya, benar, dokter. Dokter, apakah ada tips and tricks lain selain yang sudah kami omongkan mungkin, dokter, tentang konsumsi obat apa saja di saat puasa, dokter? Oke, kalau saat puasa ini ya jelas yang pertama tadi sebenarnya sama saja sih. Iya. Yang pasti konsul dulu ya. Konsul, iya. Karena walaupun yang mengetahui kondisi diri itu adalah pasiennya ya. Iya. Namun tentunya dokter terkadang memiliki
pandangan lain, Nggih. ya, pandangan lain. Kemudian juga kita bisa mengukur di lab lebih jelas, ya. Kemudian dilihat dari pemeriksaan fisik dan lain sebagainya. Jadi nanti dokter bisa menentukan Nggih. ini boleh puasa atau tidak. Pertama, ya. Kemudian obat-obatannya itu tadi bisa diganti atau tidak, ya. Karena ada yang ini pada kondisi ini boleh dia tetap harus kita bisa gantikan. Tapi ada pada kondisi pasien yang memang nggak bisa ini harus tetap diberikan. Jadi mau dia ternyata ini kadang-kadang nih ada yang nggak bisa gitu, itu bisa ya. Jadi itu tergantung. Nah kemudian juga kenali kondisi. Kadang-kadang ada yang sudah tahu pada pasien terutama kencing manis, kalau pada kondisi hipoglikemi itu sudah tahu ya, berkeringat dingin dan lain sebagainya, gemeteran. Kalau sudah seperti itu jangan paksakan. Langsung Ya, buka nggak apa-apa betul. gitu, dokter? Boleh. Mau tunggu sebentar, tapi kalau sudah paham, ya langsung diminum saja, minum air manis dan lain sebagainya ya. Karena kalau sudah terlalu hipoglikemi itu akan sangat susah ya. Begitu juga dengan yang pasien hipertensi. Kadang-kadang kalau misalnya kan biasanya pasien hipertensi bahkan punya tensi sendiri di rumah ya. Untuk mengkonsumsi untuk mengontrol ya, untuk mengontrol tekanan darahnya, bagaimana sih berapa ini, untuk tahu berapa tekanan darahnya, itu bisa dilihat. Apalagi kalau misalnya dia tiba-tiba udah gliyeng gitu ya, udah pusing sekali, kita bisa mulai tiduran dulu. Kalau misalnya tapi kalau makin turun ya kita sudah bisa batalkan tidak apa-apa. Kalau misalnya gitu. untuk orang-orang yang sudah mungkin lansia gitu, dokter, Lansia, bagaimana nih, oke. dokter? Nah kalau lansia ini bahkan patokan dari kadang-kadang dari standar prosedur saja itu dosis untuk lansia itu kadang-kadang seringkali bahkan diturunkan karena memang organ-organnya kan sudah banyak yang mengalami penurunan fungsi ya. Seperti itu. Jadi biasanya kalau pada saat puasa ini untuk lansia terutama itu jelas harus konsul dulu karena khawatirnya sudah kondisinya turun betul, ditambah nanti minum obatnya ternyata kurang pas, malah ternyata makin drop gitu dia. Betul. Jadi kalau untuk lansia ini lebih baik konsul dokter, dulu. jangan seperti yang dewasa seperti kita yang beli obat sendiri mungkin di apotek betul itu ya. Terutama kalau misalnya kondisinya makin menurun, betul, fertility-nya makin ini ya, nah itu perlu diperhatikan begitu kan. Jadi karena ya namanya puasa ini kan sebenarnya walaupun wajib tapi banyak kemudahan yang diberikan. Jadi kita juga jangan memaksakan sampai malah membahayakan diri sendiri, ya, seperti itu. Kemudian tadi perhatikan kapan minum obatnya, betul. Jadi boleh sebelum atau sesudah makan ya. Kapan lebih baik pagi hari atau pas sahur atau pada saat sudah berbuka, dan jangan lupa kalau misalnya yang sesudah makan atau yang sebelum makan pas mau saat dibuka puasa, kadang-kadang kita kalap, lupa belum minum obat. Benar sekali. Benar sekali. Nah itu dia. Kadang-kadang, lupa belum minum obat. Nah kalau seperti itu, mulai. Jadi kalau sudah seperti itu, kita akan atur lagi jaraknya. Betul. Karena kan susah nanti. Benar-benar dokter. Saya juga ingin bertanya dokter. Misalnya ada seseorang yang lupa minum obat, mungkin lupa minum obat diabetes, dokter. Bagaimana cara mengatur atau biar kembali lagi gitu dokter, jadwalnya seperti awal? Gimana nih dokter? Kalau misalnya seperti itu, ya kita bisa. Kalau begitu dia lupa. Kalau misalnya dia minum obat yang memang sudah makan, kalau begitu lupa langsung diminum. Betul, diminum ya. Kemudian habis itu kita beri jarak lagi tetap. Jangan double berarti jangan dokter. Double, misalnya lupa sekali, jangan didouble. Jangan langsung didouble. Itu bahaya sekali ya. Gitu, kalau langsung begitu ingat diminum ya, kemudian ikuti jadwal. Jadi tidak masalah ya dokter, langsung diminum seingatnya, diberi jeda lagi, diminum yang selanjutnya ya dokter. Iya, asal jangan tiba-tiba jadi double itu bahaya sekali itu nanti. Iya benar dokter, karena banyak memang dokter seperti itu nggih. Iya, betul. Begitu nggih dokter. Baik dokter, apakah ada pesan-pesan sedikit untuk pemirsa yang nonton di rumah dokter, teman-teman dokter Unair TV yang puasa nggih? Ya, selamat berpuasa ya untuk kita semua jelas. Kemudian semoga tetap sehat, dijaga kondisinya. Memang di awal-awal kadang-kadang perpindahan antara dari tidak puasa ke puasa itu daya tahan tubuh agak turun sedikit ya. Jadi dijaga apalagi sekarang panas kemudian hujan. Nah, itu dijaga juga ya. Asupan makanannya buah, sayur yang bergizi itu juga lebih baik diperbanyak.
kemudian kurangi es. Saya yakin gitu nggih. sudah panas Iya, terik. Surabaya kan orang-orang Surabaya Iya, suka betul. banget sama es ini dokter. Iya, habis itu nanti pas buka langsung es terus dikombinasikan dengan gorengan yang entah digoreng dengan minyak yang apa? berapa. Nah, itu Yang dia. berapa tinggi. Itu kan duo combo ya. Iya. Itu harus hati-hati, terutama biasanya ada radang tenggorokan. Ya, walaupun memang ringan-ringan tapi cukup mengganggu akhirnya. Benar. Ya, walaupun dan sekarang juga walaupun COVID ini sudah mulai mereda, menurun. tapi masih ada sebenarnya. Oh, masih ada nggih, Masih berarti ada, dokter, betul. nggih? Masih- Cuman nggih. ya walaupun tidak Jangan separah yang parah. dulu-dulu. Berarti tetap harus berhati-hati nggih dokter Betul, nggih? dijaga Oh, saja gitu. ya kondisinya tetap. Nggih. Berarti kalau untuk minum vitamin itu bagaimana dokter? Apakah boleh saat puasa dokter? Sangat boleh. Sangat boleh. sangat Apakah boleh. dianjurkan dokter vitamin? Dianjurkan Oh. boleh saja. Boleh saja, ya. nggih. Karena ada vitamin yang memang terpenuhi dari asupan makanan, Oh, tapi begitu, juga ada yang nggih. tidak. Oh, Ya, nggih, jadi nggih, baik, dokter. kadang kita boleh minum multivitamin tidak masalah, kecuali yang mungkin punya mah ya. Oh, nggih. Minum vitamin C-nya. Vitamin Oh. C-nya ini yang Nggih. harus diatur kapannya, kemudian juga pilihan vitamin C-nya. Oh, seperti berarti itu. kalau minum vitamin C harus hati-hati karena dapat mengganggu mah itu nggih dokter? Iya, Oh, karena kan gitu. asam ya. Asam Namanya lambungnya juga asam, vitamin C itu asam, asam ascorbat ascorbat. karena memang Iya. asam. Begitu dokter. Betul ya di ini aja. Iya. Kalau habis makan, jangan nanti belum apa-apa belum terisi Belum minum vitamin D. dulu. Nah, Makin seperti sakit. itu saja. Iya, itu harus hati-hati aja sih. Iya. Apakah ada rekomendasi dokter untuk vitamin apa yang mungkin bisa diminum saat puasa dokter? Apa saja boleh Apa sih saja sebenarnya. boleh nggih? B kompleks itu tak masalah Boleh, dokter, tidak nggih? masalah. Nggih. Karena beberapa malah vitamin saraf seperti B kompleks Saraf, itu juga oh, iya. perlu. Bagus ya, Iya, dokter, nggih. betul ya. Nggih. Tapi kalau misalnya seperti kita, maksudnya hanya untuk multivitamin biasa yang sehari-hari, ya multivitamin saja, multivitamin dan mineral itu sudah cukup. Oke. Ya, karena dari asupan ini, karena ada banyak vitamin yang memang hanya perlu sedikit, Sedikit. Ya. Ada yang banyak ada yang gitu. perlu agak banyak, tapi kebanyakan sedikit. Dari Jadi makanan asupan juga cukup. udah cukup nih dokter. Kecuali Nggih. kalau makanannya bener-bener restriksi gitu ya, Iya, dibatasi benar. sekali, nah itu mungkin Oh, gitu, ada baik. kekurangan sedikit-sedikit. Nggih. Kalau misalnya ibu menyusui ingin minum obat, itu tidak masalah nggih dokter saat puasa nih dokter? Ibu menyusui minum Iya. obat. Nah, sebenarnya ibu menyusui itu kan 6 bulan pertama saja sudah Sudah. tidak apa-apa Tidak apa-apa. sebenarnya, tidak, kita bisa bayar Iya. fidyah ya. Jadi tidak masalah. Tapi ibu masalah, menyusui untuk minum obat itu tergantung sakitnya Sakitnya apa. apa, iya. Karena ada beberapa obat yang kemudian masuk ke air susu. Oh, jadi langsung ke babynya bisa nggih dokter? Bisa Itu kayak harus terakumulasi. hati-hati itu Iya, nggih, tetap harus dokter. hati-hati juga. Iya. Ya, ada obat-obatan tertentu yang aman dan tidak aman. Benar dokter. Jadi kalau misalnya mau menyusui ya tetap akhirnya Iya. konsul Konsul dulu ke dokternya nggih, dokter. Karena takutnya tiba-tiba ke bayinya malah efek Iya, sampingnya di efek bayinya. samping. Oh, gitu ya Iya, dokter. Memang harus betul. hati-hati nggih dokter. Betul, nggih. tidak bisa sembarangan ya. Iya. Tapi kalau memang untuk puasa sih ya silahkan, Silahkan, tergantung ibunya ya. Mau 1 sampai 6 bulan kan masih boleh Boleh, sebenarnya bayar iya. fidyah, tapi kalau mau dan merasa kuat dan air susunya cukup, Nggih. itu boleh. Karena Boleh. sering kali itu air susunya, produksinya Oh, jadinya. produksinya Bayinya yang kemudian bayi kena akhirnya gitu, yang ini apa? efek sampingnya haus. ke oh, haus. Kalau misalnya ibunya sebenarnya nggak minum Berkurang obat, ini, iya iya. betul. Itu kadang-kadang gitu. bayinya haus, sering menangis Haus, karena oh. produksi air susu bisa menurun. Mengurangi saat betul. puasa gitu nggih, Karena dokter, memang dia nggih. puasa. Tapi kalau Nggih. sudah ada makanan tambahan, pendamping Tambahan, ASI nggih. itu ya nggak masalah. Tidak masalah nggih. Berarti aslinya untuk ibu menyusui tidak ada pantangan apa-apa juga nggih dokter nggih? Pantangan ya tadi, kalau obat ya harus Obat konsul. harus konsul. Karena ada beberapa yang memang tidak boleh Ya dikonsumsi. boleh, nggih, baik. Nggih. Baik, terima kasih banyak dokter Sama-sama, Anit atas ya. waktunya, atas kesempatannya, atas ilmunya yang sangat bermanfaat ya dokter Ya, buat semoga puasa bermanfaat ini. nih untuk kita. Amin ya Semoga Rabbal kita alamin. juga semakin sehat ya. Amin ya Rabbal Bisa alamin, meriset dokter. lagi gaya Amin. hidup kita. Amin ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak dokter Anit atas Sama-sama. kesempatannya. Ah, nggih. iya. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.